Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat program untuk membuat objek sederhana, kemudian objek tersebut akan kita simpan datanya ke file bentuk XML. Jadi, pertama, apa yang perlu kita lakukan? Kita akan membuat proyeknya terlebih dahulu. Kita akan membuat aplikasi Java. Kemudian di sini misalnya kita beri nama ini XML simpan sederhana. Kita akan membuat program untuk menyimpan data objek kita ke dalam XML. Ya, yang pertama perlu kita lakukan, kita perlu memasukkan library terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan memanfaatkan Extreme, di mana Extreme ini filenya bisa kita unduh dari website resminya Extreme. Jadi kebetulan di sini saya sudah mengunduhnya, jadi saya tinggal menambahkan dengan menu Add Jar ini. Kemudian saya pilih yang Extreme 1.4.11.1. Ini versi yang terbaru ketika video ini dibuat. Nah, kita sudah punya library-nya di sini, kemudian kita perlu melakukan import. Jadi kita perlu mengimpor dari library tersebut. Yang perlu kita impor adalah Extreme-nya ya. Jadi oke, kita impor. Kita mengimpor Extreme dan juga Stacks driver yang akan kita gunakan untuk melakukan serialisasi objek dan deserialisasi dari XML ke objek. Selain itu, kita juga memerlukan library Java untuk input-outputnya ke file atau dari file. Jadi kita juga perlu mengimport java.io. Biar mudah kita kasih bintang saja, artinya kita akan mengimpor semua kelas yang ada di java.io. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat kelasnya terlebih dahulu. Data apa sih yang mau kita simpan? Di sini misalnya saya mau membuat kelas sederhana saja ya, misalnya universitas. Kemudian universitas ini memiliki misalnya 2 atribut. Misalnya ada nama dan ada alamat misalnya. Kemudian kita di sini akan mengoverride method toString dari kelas objek, di mana metode toString ini akan mengembalikan nama universitasnya adalah namanya, kemudian nama universitasnya, lalu kita kasih this ya biar lebih jelas, kemudian dengan alamatnya di alamat. Ya, jadi kita akan, oke di sini harus public. Oke, jadi ini akan mengoverride metode toString yang ada di objek. Jadi ketika kita berusaha mengeprint objek, maka yang dipanggil adalah metode toString ini. Oke, kita sudah punya kelas sederhana. Kita membuat dulu objek universitas. Jadi kita membuat objek universitas, misalnya univ, kemudian kita buat dengan kata kunci new, universitas. Oke, kemudian di sini kita buat konstruktor saja biar lebih mudah. Kita buat konstruktornya universitas, dia meminta 2 hal ya, nama dan juga alamat. Oke, nama kita set dengan nama, alamat kita set dengan alamat. Ya, jadi di sini kita ketika membuat objek kita sudah buat namanya sekalian, yaitu misalnya adalah Universitas Islam Indonesia.
lalu alamatnya di Jalan Kaliurang, Yogyakarta, KM 14,5. Nih, kita membuat objek UNIF. Kemudian setelah itu kita buat objek ekstrimnya. Jadi tadi kita sudah mengimpor ekstrim ya, dan juga driver, Stux driver yang akan kita gunakan untuk melakukan serialisasi. Jadi kita buat objeknya terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan proses serialisasi dengan pertama menyiapkan wadahnya dulu. Jadi kita di sini punya SXML, variabel SXML untuk menyimpan hasil dari serialisasi. Sedangkan di sini kita punya objek ekstrim lalu memanggil metode toXML, ini adalah metode yang dipanggil untuk melakukan serialisasi. Jadi kalau misalnya kita gambarkan alurnya adalah kita tadi punya objek universitas, ya, kita punya objek universitas. Kemudian setelah itu kita sekarang melakukan serialisasi. Agar nanti nilai-nilai atribut dari objek universitas ini kita tampilkan representasi datanya dalam bentuk string dengan format XML. Nah, setelah kita melakukan proses serialisasi, kita siapkan untuk penyimpanannya. Ya, jadi di sini kita sekarang punya file output stream ya, F, di mana file output stream ini adalah suatu kelas yang ada di library java.io. Jadi di java.io ini ada banyak kelas yang ada di dalam package IO ini. Salah satunya adalah file output stream, di mana file output stream ini nanti dia akan membantu kita untuk menyimpan string dalam bentuk format XML ini disimpan ke dalam file. Jadi kalau kita gambarkan di sini, kita menggunakan file output stream. Kita menggunakan file output stream untuk menyimpannya ke dalam file .xml. Oke, jadi tadi kita punya objek di sini ya, objek universitas, lalu kita serialisasi dengan menggunakan metode toXML dari objek ekstrim ini. Jadi nanti bentuknya string dengan format XML, lalu kita simpan ke dalam file dengan file output stream. Jadi kalau di sini, dia akan direpresentasikan dalam bentuk bytes terlebih dahulu dengan representasi kodenya UTF-8 ya, UTF-8, kemudian nanti disimpan dengan metode write ini. Kalau misalnya ada kesalahan, maka nanti akan ditangkap oleh exception ini dan akan menampilkan errornya. Setelah selesai kita simpan dalam file.xml, nanti di sini nama file yang kita tentukan adalah universitas.xml ya. Jadi kita di sini membuat objek file output stream. Di sini kita membuat objek dengan kata kunci new ini ya, membuat objek file output stream dengan nama file XML untuk menyimpan data atribut tadi di filenya namanya universitas.xml. Itu kemudian ini kita simpan datanya dalam bentuk bytes dengan kode UTF-8. Setelah itu kita tuliskan di dalam file ya, memanggil metode toWrite sesuai dengan bytes yang tadi kita sudah buat. Nanti kalau ini ada masalah maka akan ditangkap oleh exception. Setelah selesai nanti kita akan menutup filenya dengan memanggil f.close. Nanti kalau sudah nanti akan ada informasi data berhasil disimpan. Oke, kita coba melakukan eksekusi. Kita run. Ya, sudah ada informasi data berhasil disimpan. Kita coba cek apakah di foldernya ada. Oke, kita coba cek di folder XML simpan sederhana dan ternyata di sini kita lihat bahwa sudah ada ya file universitas.xml. Kalau misalnya kita coba buka, isinya adalah file
seperti ini, XML version, lalu ada namanya Universitas Islam Indonesia, dan alamatnya di Jalan Kalurang KM 14,5. Jadi ini adalah file XML yang baru saja kita buat dengan program yang tadi. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya bagaimana untuk membuka dan mengakses data dari file XML. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.